كل بيت أنت ساكن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah fi kullil ahwal wa ala ni'matillah wa ma ataitana insyaallah wa li kullil ahwal. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat-nikmat kepada kita sekalian. Fa iya insyaallah, fa inna insyaallah ab'asu fi kitabihi Sirrul Asrar min qauli Syekh Abdul Qadir Jailani au muallif hajal kitab faqad hadallah al-zakirin bi qaulillahi ta'ala wazkuruhu kama hadakum. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 198. Allah berfirman bahwa orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu ialah orang-orang yang selalu mengingat Allah. Wazkuruhu, maka ingatlah kepada Allah. Kama hadakum, sebagaimana yang telah Allah hidayahkan kepada kalian, yaitu yang diberikan Allah pemahaman bagaimana mengingat Allah di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi dan sejarah dari zaman Adam sampai Nabi Muhammad, sampai para sahabat-sahabat Nabi dan para ulama sebagai pewaris para nabi-nabi, ya, nabi dan rasul, sehingga kita bisa memahami hadakum itu, petunjuk itu, bagaimana sebenarnya zikrullah itu. Ternyata menurut Syekh Abdul Qadir zikrullah itu banyak sekali dari selama ini yang kita kenal. Kita menyangka zikir itu hanya kita ucapkan saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu disebut dengan menyebut nama Allah, sebutan nama Allah, masih belum mengingat Allah. Mengingat itu ialah masuk di dalam sebuah alam misal atau alam pikiran kita, sehingga kita menyebut la ilaha illallah itu langsung direnungkan atau masuk dalam pikiran kita dan jiwa kita. Nah, ya. Oleh karena itu beliau mengatakan lagi sebuah hadis Nabi. Nabi SAW bersabda, abdalu ma'akulu ana wa maqalahun nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ketahuilah, kata beliau, seabdal-abdalnya apa yang aku katakan dan apa yang dikatakan oleh para nabi-nabi sebelumku tidak lain adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Jadi yang kita bicarakan ini adalah kalimat la ilaha illallah, yang dulu sudah kita bahas bagaimana kalimat la ilaha illallah sebagai pilar daripada semua zikir-zikir yang lain. Karena Nabi dalam hadis lain mengatakan abdul zikri la ilaha illallah, ya. Keutamaan seutama-utamanya yang paling abdul adalah zikir la ilaha illallah. Palikulli maqam martabatun khasyatun. Tiap-tiap maqam itu ada martabat secara khusus, ya. Imma jahran, mungkin dengan jahar, dengan diucapkan, mungkin dengan cara tersembunyi, ya. Khufyatan atau khufyatan. Fal awalu hadahum ila zikri lisan. Pertama kali orang mengenal zikir itu dengan zikir lisan. Summa ila zikri nafsi, kemudian dikenal pula dengan zikir nafsi. Summa ila zikril qalbi, kemudian dikenal pula dengan zikir hati. Summa ila zikrir ruh, kemudian dikenal pula dengan zikir ruh. Summa ila zikri sirri, kemudian dikenal pula dengan zikir sir. Summa ila zikril qafi, kemudian dikenal pula dengan zikir qafi. Summa ila zikri akfal qafi, kemudian dikenal pula dengan zikir akfaul qafi. Ada berapa ini? Satu, zikir lisan, zikir nafsi, zikir qalbi, zikir ruh, zikir sir, zikir qafi, dan zikir qafil, zikir akfaul qafi. Ada 7 zikir. Nah, ketujuhnya ini kita jelaskan dulu secara umum saja dulu. Fa'amma zikrul lisan, zikir lisan itu seyogianya adalah faka'annahu bijalika yazkurul qalbu ma nasiya min zikrillahi ta'ala. Zikir lisan itu, yang dimaksud dengan zikir lisan itu ialah seseorang mengucapkan kalimat seperti la ilaha illallah. Maaf, ya. Seseorang mengucapkan kalimat zikir la ilaha illallah disertai mengingat kalbunya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, hatinya
mengingat Allah. Mengingatnya apa? Mengingat sifat-sifat Allah. Allah wujud, Allah qidam, Allah baqa, Allah mukhalafatul lil hawadis, Allah qiyamu binafsi gitu. Allah qudrat, Allah iradat, Allah ilmun, Allah hayyun, Allah sama, Allah basyar, Allah kalam. Itu yang diingatnya, diulang-ulang itu diingat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau dalam konteks sosial, sosialitas atau sociality. Misalnya Allah kudrat yang diingatnya kudrat. La ilaha illallah, kekuasaannya menguasai langit dan bumi, menguasai diriku. La ilaha illallah. Ini yang dimaksud dengan zikir lisan sebenarnya. Jadi yang ada sering kita yang terjadi itu entah tidak dimasukkan beliau di sini kayaknya oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Tidak tahu juga. Yang mungkin yang kita umum itu berzikir itu mungkin masuk dalam kategori separuh zikir lah, separuh zikir, karena kita seringkali menyebut saja la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Tapi hati kita kesana kemari kayaknya tidak ada hubungannya dengan Allah ya. Nah, jadi ini sesuatu yang di luar ya. Tapi kalau kita dimasukkan juga anggaplah yang pertama ya. Wasani yang kedua adalah zikrun nafsi. Nah, zikir diri, zikir nafsi itu apa? Bahwa zikrun dia disebut dengan zikru ghairi masmu'in bil hurufi was sauti. Dia adalah zikir yang tidak didengar, dapat didengar oleh huruf dan suara. Zikir yang tidak dapat diperdengarkan, diungkapkan dengan huruf dan suara. Bal masmu'u bil hissi wal harakati bil batin. Tapi dia dapat didengar oleh hissi dan gerakan pada batin. Jadi ada gerakan pada batin, zikir pada batin kita, zikir hissi dapat didengar oleh hissi. Hissi ini luapan ruh ya, ekspresi ruh kita. Wal harakah dan gerakan pada batin. Bagaimana contoh daripada zikir nafsi ini? Zikir nafsi ini tanpa huruf dan tanpa suara ini dapat diketengahkan bahwa adanya kesadaran kita. Nah, kesadaran bahwa ini ciptaan Allah. Nah, itu berarti zikir pada kita pemaknaan Asmaul Husna Al-Khaliq. Kesadaran kita tidak berkuasa, yang berkuasa itu adalah Allah. Ini zikir pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tanpa huruf sudah, tanpa suara sudah, zikir nafsu. Nah, itu dua. Yang ketiga adalah zikrul qalbi, kata beliau. Zikir qalbi. Zikir qalbi itu bagaimana? Zikir qalbi itu atau zikir hati ya, bahwa mulahijatul qalbi ma fi domirihi minal jalal wal jamal. Yaitu guratan-guratan yang ada di dalam hati kita. Zikir qalbi itu guratan-guratan kita, jadi berpikirnya hati bisa dikatakan berpikir atau catatan-catatan ilmu kita yang sudah kita simpulkan masuk di dalam hati kita sebagai kesimpulan tentang didomir hati kita, tentang sebutan-sebutan al-jalal wal jamal Allah, kebesaran dan keindahan-keindahan Allah, apa saja. Nah, ini sudah masuk pada rohani yang sangat dalam. Ini tiga buah ini aja sudah susah ya. Kebanyakan orang di tingkat pertama saja. Nah, tingkat kedua saja sudah bingung orang, zikir tanpa huruf suara. Nah, yang ketiga adalah zikir qalbi. Sebenarnya zikir qalbi di sini sudah lebih dalam lagi dari sekedar biasanya qalbi yang kita maksud, qalbi yang biasa mengingat di hati gitu kan. Allahu Akbar kita sembahyang lalu kita merenungkan arti bacaan, itu zikir yang pertama saja. Itu pun mungkin tidak sempurna, tapi itu baru yang pertama sebenarnya, bukan yang kedua, ketiga. Ini sudah yang ketiga kita bahas. Wa amma natijah, adapun hasil daripadanya ialah kita mendapatkan bertambahnya penghayatan kita kepada jalal dan jamal Allah. Jalal itu kebesaran dan jamal itu keindahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berapa sudah? 3 ya? 4. Wah, panjang juga ya dijelaskan. 4. Zikir ruh. Nah, zikir ruh ini bagaimana? Bahwa musyahadatu anwari tazaliyatis sifati, yaitu musyahadah suhudnya seseorang terhadap cahaya tazaliyah
kenyataan Allah Subhanahu wa taala pada sifat-sifat Allah. Dia bisa mengkonkretkan, nah bahasanya gitu, konkretkan dalam pengetahuan syuhudnya tentang Allah itu qidam, tentang Allah itu wujud, tentang Allah itu qiyamuhu binafsih bagaimana. Nah, ini penjelasan sangat panjang ya. Tapi ini secara pemahaman dulu tentang zikir tentang ruh ya, tentang zikir ruh. Kemudian zikir sir. Nah, ini zikir sir. Nah, sering di pembahasan bahwa muraqabatun mukasyafatul asrari al-ilahiyah. Dia disebut dengan muraqabatun mukasyafatul asraril ilahiyah, atau dia disebut dengan kemampuan kesadaran muraqabah, diawasi oleh Allah, mukasyafah, yang dia bukan sekedar merasa diingat diawasi Allah, kesadaran dia diawasi oleh Allah. Ini terbuka tireda. Asrarul ilahiyah, yaitu rahasia-rahasia ilahiyah. Zikir sir. Nanti kontek-kontek dalam aplikasi dia seperti sistem, anggap saja benang-benang, nanti berpindah-pindah dia dari lisan, kolbi, sir, kemudian zikir nafsi tadi itu berpindah-pindah dia dalam kehidupan sehari-hari. Itulah orang-orang ahli ma'rifatullah ya, sebenar-benarnya ahli ma'rifatullah. Kalau kayak kita ini kebanyakan sedikit-sedikit nanti kolbi, sedikit-sedikit nanti ya bisa aja zikir nafsi, nanti hilang lagi, tidak dawam. Kalau mereka dawam, bergulat seperti sebuah rangkaian cahaya atau handphone, cahaya demi cahaya menjadi sebuah bentuk-bentuk gambar, menjadi program-program, itu maksudnya. Kemudian zikir khafi. Nah, zikir khafi ialah muakibatun atau muakibatu anwari jamali jatil ahadiyati fi maq'adis sidqin. Nah, ini paling susah lagi nih. Zikir khafi artinya zikir yang tersembunyi. Sir aja sudah tersembunyi, ini khafi lagi lebih tersembunyi daripada sir. Nah, sir itu rahasia, sudah tersembunyi, tapi khafi. Maka dia adalah suatu hasil daripada pantulan cahaya keindahan ahadiyah Allah, keindahan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini susah dijelaskan. Nah, keindahan Allah. Jadi dia sudah dalam posisi diingatkan oleh Allah. Dia sudah dalam posisi tidak mengingat, diingatkan. Dia dalam posisi tidak kenal tapi dikenalkan. Dia sudah dijazbah Allah. Adalah zikir yang disebut dengan akfaul khafi. Ini paling memahami, yaitu yang ketujuh ya, bahwa nazru ila hakikatil hakil yakin, yakni sudah melihat, memperhatikan atau memandang tentang hakikat daripada yang yakin ya. Hakikatul hak, hakikat Allah yang hak, yaitu hakikatul yakin. Untuk sampai di sini ada satu adpis ya, min dzikril lisan au fi qalbi au fi ruhi, untuk melazimkan zikir selain la ilaha illallah, Allah, kemudian hu kemarin ada lagi zikir yang disebut dengan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, disebut dalam kitab ini. Yang keempat adalah ya hak. Jadi sering-seringlah menyebut nama Allah ya hak, ya Allah ya hak, ya Allah ya hak, ya hak, ya hak. Sehingga di sini akan timbul nanti Allah memperkenalkan kebenaran itu, Allah memperkenalkan al-haq dirinya, kebenaran dirinya, untuk kita zikirkan, lazimkan ya hak, sambil kita merenungkan nanti pemaknaan hak. Mudah-mudahan kita juga sampai nanti pembahasan sampai ke sana. Tapi ini sebagai bahasan-bahasan kita untuk menguji pemahaman kita terhadap syiasah syariah itu sendiri, batinus syariah itu sendiri ternyata sangat luas sekali lautan bahtera zikrullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sekedar yang kita kenal selama ini secara lahir, hanya menyebut-nyebut nama Allah saja. Mudah-mudahan apa yang pernah kita lakukan dari zikir-zikir yang hanya menyebut itu tetap dihargai Allah Subhanahu wa taala, tetap bagian atau dikumpulkan Allah bersama orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.